Selamat sore teman-teman. Sore yang indah di rumah saya, di belakang rumah saya di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Seperti biasa. Kali ini saya pengen sharing tentang apa yang terjadi kemarin, hari Sabtu. Kemarin saya mengajar seperti biasa di kelas saya, dan ada satu insiden menarik. Jadi saya memang biasa memakai gelang, 3 buah gelang yang saya pakai. Yang pertama adalah gelang Bunda Maria dari agama Katolik. Yang kedua gelang bertuliskan kaligrafi La ilaha illallah if I'm not mistaken. Dan gelang ketiga adalah gelang karet yang ada simbol dari 6 agama. Ada simbol dari agama Islam, agama Kristen, Buddha, kemudian Hindu, kemudian Taoisme, dan another one I forgot. If I'm not mistaken, there are 6 symbols actually on that rubber bracelet, ya, di gelang karet tersebut. Dan beberapa murid saya was kind of intrigued by that. Was kind of interested and asked me, "Sir, itu gelangnya toleran banget ya?" Kemudian saya jelaskan, ya memang saya memakainya for a purpose that I respect all religions. Saya menghormati semua agama. Saya mengapresiasi semua kebaikan yang ada dalam semua agama di dunia, dan semua kebaikan itu harus diapresiasi, harus diakui, karena mengakui kebaikan adalah langkah pertama untuk menjadi baik secara genuine. Kalau kita hanya mengakui kebaikan kita saja, sedangkan kebaikan orang lain tidak kita akui, atau kebaikan orang-orang yang berbeda dari kita, mungkin secara ras berbeda, secara agama berbeda, maka kebaikan kita tidak pernah genuine, kebaikan kita tidak pernah tulus. There are actually chickens behind me actually. Ayam. It's actually my chicken. Alright. Ya, saya jelaskan seperti itu, dan they're kind of really interested, and then it went on for for some time, beberapa menit, bahkan I have to kind of we have to go back to the lesson, you can ask me questions while I'm teaching. Kalian bisa mengajukan pertanyaan pada saya ketika saya mengajar, but I have to teach you English because I'm being paid to teach you English, not to teach you philosophy or religions. That's what I said to them, yeah. Dan kemudian satu pertanyaan dari one of my female students, it was really interesting. Tapi sir kan harus dalam hidup ini harus butuh agama, harus butuh Tuhan. Kemudian saya menjawabnya, dan saya juga tertarik dengan jawaban saya. Saya jawab begini: kalau kamu sudah bisa mengasihi, sudah bisa mencintai, tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa mengharapkan surga, tanpa takut dengan neraka, kamu mencintai karena memang cinta telah hadir di dalam hatimu secara penuh, kasih telah hadir di dalam hatimu secara penuh, dan kasih itulah yang overflow, yang keluar, dan kamu berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balik apapun, maka you don't need any religion. Kamu sudah tidak butuh agama lagi.
kamu sudah tidak butuh Tuhan lagi karena kamu sudah jadi Tuhan. Of course they were really shocked by that statement ya. Maybe it was too much, but saat itu I felt like saying it. I felt like saying it, just I let it flow out of my mouth. Dan kemudian saya karena there were several students who are Christians, saya ceritakan ketika sebuah kisah yang relatable, yang mereka bisa relate ketika Yesus berada di kayu salib. Bahkan ketika dia dihukum atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan, dia tetap berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bahkan di saat dia berada dalam puncak penderitaan yang paling intens yang bisa dihadapi manusia pun, Yesus bisa memaafkan. Yesus bisa mengampuni. Nah, kalau orang sudah berada pada state seperti itu, dialah Tuhan. Tidak butuh Tuhan lagi. Mau berdoa pada siapa? Dia sudah mencapai pada tingkat di mana he is the embodiment of love. Dia adalah perwujudan kasih. Dan ini juga yang saya sampaikan kepada murid saya. Mungkin saya katakan kepada mereka something along the line like this, bahwa mungkin ada beberapa konsep Tuhan yang dipahami oleh manusia, tapi konsep yang paling dekat dengan saya adalah bahwa Tuhan itu kasih, dan apapun yang bisa mengantarmu pada state itu, pada state kasih itu, itulah Tuhan, itulah the real religion, itulah agama yang benar. Bisa mencintai siapapun, apapun latar belakangnya, bisa mengasihi siapapun tanpa syarat, tanpa batas, maka that's the real religion. Itulah definisi Tuhan yang paling dekat di hati saya saat ini, bahwa Tuhan adalah kasih itu sendiri. Dan yang menjauhkan dari itu is not the right religion, yang membuat kita membenci, yang membuat kita membeda-bedakan orang berdasarkan ras, suku, agama, preferensi seksualnya, warna kulitnya, latar belakang ekonominya. Itu adalah it's not the real religion. The real religion yang ada di setiap agama, saya meyakini adalah kasih. Intinya adalah kasih, karena Tuhan adalah kasih. Itu yang saya sampaikan, dan they really liked it. Even setelah pelajaran selesai, I asked them, did you guys have a good time? Did you guys have a great time? Because I had a great time being with you today. And mereka berkata, yes, we did have a great time. And they said, we expect to see you again in the next class. It was really great. It was really beautiful to have a really deep conversation with young people, young minds, anak-anak muda yang mulai terbuka kepada spiritualitas, kepada kebaikan, kepada agama yang bersifat universal, yang mempersatukan, yang tidak mengkotak-kotakan, pada ajaran yang saling mengapresiasi. Itu juga yang saya tekankan kepada mereka. Mulai sekarang, belajarlah mengapresiasi mulai dari lingkunganmu sendiri. Kebaikan apapun, dari siapapun itu datangnya, dari temanmu yang mungkin dari latar belakang yang sama atau berbeda dari siapapun, maka kasihilah mereka. Congratulate each other. Kalau ada yang Idul Fitri, yang Kristen kasih selamat Idul Fitri. Kalau pas Natal, yang Islam kasih selamat Natal ke yang Kristen, dan seterusnya dan sebagainya. And they are kind of into it, and I really loved it.
Mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Selamat sore.